Rahayu, 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 salam budaya. Jumpa lagi ya sahabat, dulur semuanya. Kali ini Bang Jun bersama sesepuh Desa Kepung. Kali ini sedang benah-benah istilahnya warisan leluhur, yaitu keris bah ya. Peninggalan ini adalah peninggalan yang adigung bah ya. Betul. Nah ini memang masanya kita rawat, kita benahi. Memang tadi ada sedikit yang perlu dibenahi bah ya. Nah ini lur, kita tanya tentang sejarah keris dulu, yaitu untuk kegunaannya, manfaatnya, itu yang lebih tahu adalah Mbah Warno. Mbah Sugeng Dalu Mbah ya. Nah ini bisa berbagi Mbah cerita mungkin keris ini dulu dipakai untuk apa, sebagai apa, dan mungkin ada manfaatnya untuk si pemilik atau mungkin untuk masyarakat waktu itu Pak. Di zaman dahulu itu memang belum ada ya senapan seperti sekarang. Zaman kerajaan ini pusaka itu yang diandalkan ya pusaka-pusaka seperti ini, keris, tombak, ya, itu yang diandalkan sebagai pegangan orang prajurit. Dan kerajaan itu pasti punya tindih ya, artinya punya pusaka yang mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mengayomi kerajaan dari dalam bahasa Jawanya adalah parangmuko, istilah parangmuko dari lain negara yang ingin merusak ketentraman atau mungkin balelo lah, bukan balelo tapi ingin berebut kekuasaan. Kalau balelo itu orang di negerinya sendiri yang ingin merobohkan kekuasaan, itu balelo. Tapi kalau kerajaan lain ini memang ingin berebut, menjajah dalam istilah sekarang ini. Nah pusaka ini memang tidak dibuat oleh sembarang orang. Biasanya waktu itu yang buat empu Pak? Pasti empu. Kalau tidak empu ya tidak bisa gitu loh. Nah, besinya sendiri itu kan memang tidak sembarang besi ya. Besi yang apa ya? Kalau mungkin yang sedikit ini lah, mungkin bahannya sendiri biasa dulu mungkin dari batu meteor itu Mbak. Ya itu yang paling ampuh. Terus campurannya ada emas. Terus mungkin lewat keahlian si empu, mereka juga memiliki keahlian yang di luar apa Mbak, kemampuan metafisika ya. Nah, metafisika yang tinggi, tidak bisa apa ya, memberikan sebuah kekuatan yang luar biasa secara medis. Karena di dalam pusaka ini memang bisa disinggahi kekuatan gaib dari unsur-unsur itu. Terus ini Mbah, biasanya Mbah, ini kalau saya juga belajar Mbah ya, jadi setiap kerajaan atau mungkin seorang penguasa itu pasti memiliki juga keris ini sebagai simbol sebagai seorang penguasa. Jadi biasanya nanti kalau turun tahta atau peralihan suatu kekuasaan biasanya kan ada simbolnya, itu biasanya juga ada keris atau pedang, pusaka sesuatu ya, pedang atau tombak itu yang itu ada mungkin ada sejarahnya, turun gitu. Nah itu sebagai simbol kekuatan, simbol kekuatan kerajaan. Terus ini Mbak, biasanya Mbak dulu, jadi keris ini digunakan dia terhunus itu hanya dalam
keadaan yang mungkin benar-benar penting atau mungkin keadaan yang benar-benar darurat atau mendesak, Mbah? Ya. Karena mungkin sedikit yang saya tahu, Mbah, itu biasanya keris itu biasanya kalau mau perang aja biasanya cuma gini aja, Mbah. Ya. Biasanya gitu ya. Ya. Terhunus ini kalau memang benar-benar keadaan yang darurat, betul, Bang? Betul, betul. Terus sehingga kalau dulu itu memang orang itu kan semua itu kan sakti. Kadangkala kekuatan keris ini juga tidak bisa menembus kulitnya orang-orang sakti, itu kadang-kadang seperti itu. Kalau toh istilahnya pembuatannya dengan campuran yang apa ya, lengkap dengan melalui laku puasa itu memang begitu ya, cara-cara para empu membuat keris tidak 1 hari bahkan 5 hari selesai, tidak bisa berbulan-bulan, karena untuk memasukkan kodam ini memang harus laku pertama, sehingga pusaka ini punya kekuatan yang luar biasa. Karena ini Lur, Mbah nggih, Mbah, kalau yang kita tahu yang melegenda keris itu kayak keris buatan Mpu Gandring itu ya. Memang ceritanya sangat melegenda, Mbah nggih. Ya, itu pun turun temurun, tapi ya memang itu keris simbol kekuasaan, Mbah. Iya, betul. Tapi ya bersifat jahat. Sifatnya ya, karena belum sempurna. Karena kodam yang di dalamnya ini belum sempat diluluhkan oleh pembuatnya. Sehingga mudah, orang memegang itu mudah marah, berani berlipat-lipat, dan tidak takut mati dan sebagainya kalau orang memegang itu. Itulah kekuatan pusaka tanah Jawa yang diciptakan oleh para leluhur kita, memang punya kemampuan yang luar biasa. Nah, kita lakukan. Mungkin ada pertanyaan dari Kang Farid, ada tambahan? Terus yang selain keris ya, Mbak ya, ini saya lihat kan juga di sebelah Mbak Warno ini ada semacam apa ini, akar ya? Akar mimang ya, Mbak ya, kalau nggak salah ya. Ini akar mimang. Memang akar. Anu Mbak Mon, izin Mbak Mon tanya ini. Memang kalau bahasa Indonesia memang, ini kalau Jawa memang mimang. Iya. Mimang. Mbak, ini kalau yang diyakini dari nenek moyang, Mbak, akar mimang ini manfaatnya untuk apa? Nah, ini sungguh, walaupun sebuah kayu tapi punya kekuatan juga yang luar biasa, punya magis yang luar biasa. Jadi kalau kita masuk di sebuah hutan, kalau di mana itu di sana ada yang namanya akar mimang, dia akan kembali kebingungan itu. Misalnya mau ke barat, akhirnya juga akan kembali lagi ke tempat semula, seperti itu. Oh, kalau ini Mbak, kalau ke hutan tanpa sengaja kita istilahnya berjalan terus nginjak atau mungkin melewati, Mbak, ya, itu kebingungan, Mbak, ya. Tapi kalau untuk manfaatnya, Mbak, ya manfaatnya juga untuk sikap lah, untuk sebuah apa ya, pertahanan daripada manusia itu sendiri, si pemilik itu sendiri, dari gangguan-gangguan. Jadi untuk penjaga. Ya, penjaga. Nah itu Lur, ini untuk sedikit tentang akar mimang, Mbak. Ya. Nah ini Lur, ini juga memang salah satu warisan budaya. Ini adalah memang
waktu itu memang pusaka yang dipakai leluhur sebagai simbol kekuasaan, mungkin juga untuk piandel Mbah nggih waktu itu. Nah, monggo kita uri-uri, kita lestarikan warisan sejarah budaya biar tidak luntur Mbah nggih. Karena ini sebagai kekayaan dari budaya sejarah Nusantara. Nah, itu tadi lur sedikit tentang keris dan mungkin tentang akar mimah. Jangan lupa ikuti terus Putra Sang Prabu, like, share, komen, dan subscribe. Kita akhiri Mbah nggih. Yeah. Nah, sampai jumpa lagi. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.